Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Pada suatu ketika, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Saudara dan saudari terkasih, Yesus adalah titik fokus sejarah dan semua aspirasi manusia. Bahkan ketika Yesus pergi ke tempat-tempat terpencil, seperti yang terjadi dalam perikopa Injil hari ini, Yesus tetap dicari oleh banyak orang. Dia berjalan di tepi laut Galilea dan mendaki gunung, dan semua orang mencarinya. Yesus tidaklah menginterogasi mereka tentang masa lalu mereka, atau mengutuk mereka karena dosa-dosa mereka. Yesus hanya memberikan kepada mereka masing-masing apa yang mereka butuhkan. Kepada orang buta, Yesus menganugerahkan penglihatan. Bagi orang bisu, Yesus mengkaruniai karunia berbicara. Kepada orang tuli, Yesus menganugerahkan pendengaran. Saudara dan saudari terkasih, tempatkanlah diri Anda bersama orang banyak di sekitar Yesus. Tiba-tiba orang banyak itu pergi meninggalkan Yesus dan Anda sendirian saja dengan Yesus. Yesus menatap mata Anda dan dengan penuh perhatian dan kasih bertanya kepada Anda apa yang Anda cari, meskipun Yesus sudah mengetahuinya. Yesusku, Engkaulah yang kucari, sembuhkanlah aku, dan jangan biarkan dosa memisahkanku dari Engkau hari ini. Saudara-saudari terkasih, cinta tidak selalu sangat praktis. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan bagi semua orang yang telah mencarinya. Yesus mengetahui pengorbanan yang telah mereka lakukan dalam mencarinya, dan Yesus tidak akan membuat mereka kecewa. Para muridnya hanya melihat masalah secara praktis, tetapi dalam kasihnya terhadap sesamanya, Yesus mengabaikannya. Mujizat yang dilakukan Yesus dalam melipat gandakan roti adalah awal dari mujizat yang lebih besar yang akan Ia wujudkan. Yesus mengetahui kerinduan hati kita, dan Yesus mengetahui bahwa makanan jasmani memiliki batasnya, bahkan ketika itu berlimpah. Santo Agustinus menyatakan, Engkau menciptakan kami untuk dirimu ya Tuhan,
dan hati kami gelisah sampai mereka beristirahat di dalam Engkau. Bagaimana mungkin aku tidak percaya bahwa Yesus akan selalu menyediakan apa yang benar-benar kubutuhkan setelah Dia merendahkan dirinya untuk hadir sebagai roti sehingga kita dapat memakannya dan menjadi puas. Yesusku, hatiku sangat bebal. Aku tahu bahwa Engkau adalah satu-satunya yang dapat memenuhi kerinduan jiwaku. Namun begitu sering aku menaruh kepercayaanku pada hal-hal yang fana di dunia ini sebagai gantinya. Yakinkanlah hatiku bahwa Engkau akan selalu menyediakan untukku segalanya jika aku menaruh semua kepercayaan kepadamu. Buatlah aku terus mendaki gunung menuju kerajaan surgawimu, di mana Engkau akan menjadi segalanya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.